protes. Khususnya saksi-saksi mata yang hidup. Ya salah satunya Petrus, Yohanes itu protes. Loh, gimana sih ini orang ngarang-ngarang cerita? Karena di zaman itu yang menyelewengkan Bible itu banyak. Karena ada yang ajarannya menyimpang-menyimpang itu banyak di zaman itu. Karena makanya disebut nabi palsu dan lain sebagainya atau disebut penyesat. Tetapi kalau sekarang Mas Wafi meragukan itu, ya itu kembali kepada iman juga. Ya akhirnya iman juga. Iman, ya kan? Tapi kan sekarang gini, kita ada datanya saksi mata. Tapi kalau sekarang Mas Wafi Coba mana mengatakan, data Lukas mendapatkan cerita itu dari siapa? Coba mana datanya? saya mendapatkan data itu dari kisah itu sendiri, di mana di situ dituliskan, ya kan? Nah sekarang Pak Ustadz misalnya mengatakan tadi bahwa Allah pernah mengkonfirmasi. Dari mana? Dari Al-Ajab. Nah Al-Ajab tulisannya sih Jibril itu sendiri. Jadi nggak pernah Siapa yang mengatakan Al-Ahzab itu tulisan Jibril? Gak ada umat Islam berasal dari Jibril kan? Kalau nggak berasal dari mana? Jibril itu itu ada di dalam Al-Quran, Mas. Di dalam Al-Quran ada. Jadi Jibril itu cuma pengantar. Ya, Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Jibril pengantar pesan dari Allah. Ada ayat gini, Pak Ustadz. Kalau saya ngaku pengantar saya pengantar pesan nih dari Prabowo, Anda percaya nggak? Loh, kalau malaikat di dalam Islam, Mas, malaikat itu gak bisa berdosa, beda sama Kristen. Nah, jadi artinya gini, Anda mengimani bahwa makhluk itu tidak berdosa. Makhluk itu tidak mungkin berbohong, ya kan? Iya, malaikat itu dalam keimanan Islam, dia itu mustahil berbohong. Kenapa? Begini, alasannya ada. Gini, makhluk pilihan Tuhan, bayangkan, Tuhan nih yang milih dia. Ternyata dia bisa berbohong, berarti Tuhannya yang bermasalah. Kenapa? Mana mungkin bisa Tuhan menyuruh orang yang gak amanah mengantarkan sesuatu yang penting. Jadi Tuhannya yang bermasalah. Seharusnya Tuhan itu ngerti karena malaikat ciptaan dia. Jadi Tuhan itu tahu mana yang amanah, mana yang enggak. Masa Tuhan ngantarkan perkara yang penting kepada orang yang bisa berbohong sih? Ya Tuhannya yang gak maha tahu berarti. Nah, itu yang jadi iman gitu. Karena gini Mas Wafi. Bukan iman. Ini bukan iman, Mas. Coba dipikirin. Coba kita pikir ya. Saya percaya nih sama teman saya namanya Iqbal misalnya. Ya. Sudah bertahun-tahun dia tidak pernah berbohong. Maka perkara penting, saya akan titipkan ke orang yang namanya Iqbal karena sudah teruji dia tidak pernah berbohong. Ini sekelas manusia, Mas. Apalagi sekelas Tuhan. Yang malaikat itu ciptaan dia. Masa mengantarkan wahyu kepada sosok yang bisa berbohong, mengantarkan wahyu kepada sosok yang bisa berkhianat, berarti Tuhannya gak maha tahu dong. Ya, itu apa yang dikatakan itu benar. Tapi sekarang gini, Mas Wafi, saya tanya, bisakah Anda membuktikan bahwa yang namanya Jibril itu bukan iblis? Lah, gini Mas, iblis ya sama Jibril itu berbeda. Dalam keimanan kita dan pikiran jernih umat Islam itu beda, Mas. Beda sama Yesus, mohon maaf, Mas. Oke, Yesus bedanya apa? bisa. Jangan ke Yesus dulu. Bedanya apa? Ya. Jibril dengan iblis. Nah, gini, saya pakai perbandingan lah, gitu. Saya pakai perbandingan, nanti bisa dijawab juga, ada apa-apa. Gitu. Kalau iblis gak bisa bedain, kalau Yesus gak bisa bedain, malaikat ini siapa namanya, kemudian malaikat ini bagaimana, Yesus gak bisa. Meskipun dia sekelas Tuhan katanya. Gak bisa. Dan itu bisa saya buktikan nanti. Bahwa ketika malaikat datang, Yesus nih, itu dalam keadaan sangat takut. Nah, itu pemahamannya nggak begitu. Tunggu dulu, santai dulu. Saya jawab dulu. Sekelas Yesus nih, yang katanya dia bagian dari Tuhan. Yang tidak bisa terpisahkan dari Tuhan. Ternyata ketika Tuhan ngutus malaikat ke dia ketakutan. Sekelas Tuhan nih. Yang bagian katanya dia di dalam dirinya nih ada roh Tuhan. Ternyata ketakutan. Nah, Jibril sama iblis itu berbeda. Jibril itu adalah sosok yang yang membawa Al-Quran yang diutus oleh Allah. Itu Jibril.
Nah, iblis gak ada tugasnya membawa wahyu, itu udah ada dalam Islam. Kamu cari ya, dari A sampai Z dalam Islam. Pernahkah Jibril membawa wahyu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau ada orang sosok bawa wahyu, itu ya Jibril, bukan iblis. Karena iblis itu di dalam Islam menggoda umat manusia, anak cucu Adam, agar mereka menjadi temannya di neraka. Jadi gak ada ceritanya iblis itu bawa wahyu, Mas. Gitu. Oke, nah sekarang gantian. Gini, Pak Ustadz. Apa yang Anda pelajari semua, apa yang Anda yakini itu semua berasal dari Jibril itu. Jadi semua cara Anda berpikir, cara Anda memahami, itu semua diatur oleh si Jibril itu. Artinya bahwa Anda punya satu sumber itu. Cuman punya satu sumber. Dia ngaku sebagai utusan, dia ngaku sebagai pembawa pesan dari Allah. Tapi itu semua Anda cuman imani begitu saja. Tapi Anda tidak pernah bisa mengkonfirmasi ya apa yang dikatakan oleh dia. Nah, sekarang kan tadi pertanyaan, Iya. pertanyaan Gimana? bagaimana Anda nanti kalau seandainya ya ternyata si Jibril itu memang itu adalah seorang iblis yang pintar menyamar, sehingga dia bisa menyamar seperti malaikat. Oke. Artinya pada saat dia menyamar seperti malaikat, semua Anda tuh dicuci otak sama dia. Dicuci otak, oh Allah tuh begini dan begini dan sebagainya, sehingga Anda termakan gitu. Karena bagaimanapun konfirmasi itu penting. Kalau seorang Nabi Musa aja mendapat konfirmasi, pertanyaannya kan sederhana. Kenapa Nabi terakhir yang paling mulia itu tidak pernah mendapat konfirmasi? Itu yang pertanyaan besar sebagai orang yang berakal sehat. Musa membelah lautan, melakukan mujizat yang sangat dahsyat, dikonfirmasi. Tetapi ini yang Nabi terakhir yang paling mulia itu, ya Anda imani seperti itu, Anda harusnya berakal sehat, saya butuh konfirmasi itu. Nggak bisa semuanya dilandaskan kepada kata-kata dari dia. Al-ajab dari dia, semua dari dia, semua dari dia, semua isinya dari dia. Anda namanya cuci otak itu namanya. Gitu. Iya, oke. Sudah? Ya. Nah, makanya Allah itu ngasih tantangan, Mas. Allah itu ngasih tantangan. Kalau memang Al-Quran ini buatan Muhammad, buatan Jibril, coba bawa pakar bahasa sedunia, ya, tirulah seperti Al-Quran itu. Kalau memang bisa. Allah ngasih tantangan nih, 4 kali ayatnya, Mas. Allah ngasih tantangan. Kalau memang ini kamu gak percaya nih, ini datang dari Allah, kamu bilang ini karangan Jibril, kamu bilang ini karangan Muhammad, kamu bilang ini karangan ini dan itu. Coba buat semisal Al-Quran. 1 surah saja. Ajak penolong kamu sedunia. Kalau bisa, baru keren. Makanya Allah sampai nantang nih. Takut dikira ada orang yang bilang seperti itu. Andaikan saya balik ucapan itu, bisa. Jangan-jangan, ya jangan-jangan Paulus mendengarkan suara itu cuma ngaku-ngaku saja. Ngaku dia bahwa suara itu adalah suara Tuhan. Jangan-jangan sedang berhalusinasi. Dan jangan-jangan keimanan teman-teman Kristen adalah sesuai pengaturan Lukas. Karena sampai sekarang tidak pernah Lukas membuktikan dia tahu dari siapa. Ketika perjalanan ke Damaskus, seorang Paulus mendengarkan suara itu. Gak pernah ada namanya sampai sekarang. Dan gak pernah ada datanya sampai sekarang. Ini nih, Paulus mengutip kabar yang ini. Dia tahu dari orang ini, bahwa orang ini mengatakan, orang ini terpercaya nih. Orang ini mengatakan perjalanan ke Damaskus itu Paulus mendengarkan suara. Gak ada sampai sekarang. Saya bisa mengembalikan itu. Jangan-jangan yang Anda imani adalah tulisan Lukas tanpa dasar. Karena sampai sekarang Lukas tidak pernah mengatakan yang terpercaya, yang amanah, yang pasti jujur, gak ada. Atau jangan-jangan Paulus itu hanya berbohong ketika mendengarkan suara itu. Kalau misalnya mengatakan, loh kan orang lain juga suara itu di dalam Kisah Para Rasul 9. Tetapi di Kisah Para Rasul 22 cerita itu diulangi lagi. Ternyata suaranya cuma Paulus yang mendengar, yang lain gak mendengar. Jadi ada dua cerita persis. Yang satu bilang mendengar, yang satu bilang gak mendengar orang-orang di sekitarnya.
Ini kan sudah blunder. Sama-sama diceritakan dalam kisah para rasul. Ataukah Lukas salah kutip, atau Paulus yang berbohong? Makanya saya tanyakan kan dari awal kan, jangan-jangan Lukas selama ini tidak membuka dia tahu dari siapa kabar itu. Berarti itu karangan Lukas. Sama, saya bisa mengembalikan seperti itu. Bisa, Mas. Kalau memang itu benar-benar dari Roh Kudus, coba sebutkan satu saja nama Lukas ketika menceritakan kisah perjalanan itu, tahu dari orang yang amanah, yang terpercaya. Siapa dia? Mana datanya? Semudah itu. Bukan begini jawabannya, bukan begini, Mas. Lah kan mereka hidup bareng. Lah kan mereka hidup, apa kaitannya hidup bareng? Yang saya tanyakan, kabar Lukas ini tahu dari mana? Datanya mana? Bukan karena hidup bareng, Mas. Orang hidup bareng itu belum tentu mengutarakan apa yang tertulis, belum tentu. Kadang ya cuma ngobrol apa. Saya minta yang ngobrol itu tentang perjalanan itu. Kan Mas Maguro detail nih nanya ke Islam nih, maka saya juga akan detail nanya ke Anda. Kalau gak bisa membuktikan, ya jangan loncat pagar ke Islam dulu. Selesaikan dulu Bible Anda. Kalau sudah selesai, ayo loncat pagar ke Al-Quran. Begitu, jangan-jangan semuanya diatur Lukas. Seperti itu, Mas. Oke. Gini Pak Ustadz, kisah ini kan memang ada. Artinya bahwa itu tidak sendirian si Lukas. Ya, ada Paulus, kemudian ada teman-teman seperjalanan, yang meskipun itu memang tidak disebut namanya, tetapi ada nama yang disebut di dalam peristiwa itu, salah satunya adalah Ananias. Ya, coba sebutkan, Mas. Nah, Lukas tahu dari siapa itu? Coba sebutkan. Ya, ada saksi matanya, itu Ananias. Ananias itu pada saat... Sampean paham gak sih pertanyaan saya sih? Kenapa Anda ketika ke Islam detail banget, tapi ketika ke agama Anda langsung pakai umum dalilnya gitu loh? Kenapa? Ketika giliran Islam, Anda detail banget, jangan-jangan semuanya diatur Jibril. Jangan-jangan Jibril ini adalah iblis. Kan detail tuh kamu. Sekarang saya nanya detail juga gitu. Jangan pakai dalil umum, Mas. Jangan umum. Kalau umum saya bisa. Jangan umum. Lah kan mereka bareng. Mereka kan banyak temennya. Itu kan umum dalilnya. Saya minta sesuai pertanyaan saya. Lukas tahu dari siapa nama dia amanah atau enggak? Dan benarkah ceritanya seperti itu yang diceritakan dari orang itu? Takutnya Lukas salah kutip. Coba dijawab. Namanya saja, satu aja orang yang menceritakan cerita itu ke Lukas. Perjalanan mendengarkan suara itu tentang Paulus itu. Siapa namanya? Dan dia amanah enggak? Mana datanya? Coba. Gini Pak Ustadz, jangan dipotong dulu ya. Maksud saya tuh gini. Kalau kalau pakai dalil umum-umum seperti itu, siapa yang nggak bisa? Ya ntar dulu. Pak Ustadz, maksudnya kenapa itu nggak bisa dibandingkan dengan Jibril? Kalau di Jibril memang tidak ada saksi mata. Tetapi kalau di Lukas itu ada saksi mata, tetapi memang tidak ditulis namanya secara jelas. Nggak itu penting, bedanya. Mas. Saksi mata itu nggak penting. Oh, buat Percuma. kita penting. Di pengadilan aja itu penting saksi mata. Gini, Mas. Gini. Kenapa saya katakan nggak penting di dalam Bible? Saksi mata itu nggak penting sebenarnya di dalam Bible ya. Kenapa? Begini. Mau 1.000 orang yang menyaksikan, tapi tidak disebutkan namanya, apakah orangnya terpercaya apa enggak, jangan-jangan mereka berbohong. Jangan-jangan mereka sudah sepakat mau buat sebuah ajaran. Kan bisa kan? Anda kan pakai jangan-jangan dari tadi kan. Jangan-jangan Jibril ngaku-ngaku. Sebenarnya dia iblis. Saya juga bisa pakai jangan-jangan seperti itu, Mas. Gitu loh. Makanya saya tidak mau dalil umum. Nah, gini. Meskipun ada ribuan orang yang menyaksikan, kalau mereka semua pembohong, ya, mereka semua pembohong, apalagi cuma segelintir, namanya nggak jelas siapa. Kenapa namanya nggak jelas padahal cuma segelintir? Kalau ribuan, disebutkan 1-2, oke lah. Ini cuma segelintir orang, namanya pun nggak ada. Oke. Gitu. Jadi gini, Pak Ustadz. Kita balik sekarang. Seandainya apa yang dikatakan Pak Ustadz itu benar seperti itu. Banyak kejadian kok di dalam dunia kita, sejarah kita di sehari-hari pun. Kalau ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang sifatnya jahat lah, ada membohongi mau gimana, itu masyarakat tuh nggak diem. Pasti ada yang menentang. Oh itu salah. Contohnya jangan jauh-jauh lah ya. Yang dibuat oleh penguasa kita dulu. Bicara tentang G30S dan lain sebagainya. Sekarang
Itu ceritanya berbeda. Artinya bahwa di dalam proses waktu dan sejarah itu, sesuatu yang bersifat salah, itu akan dikoreksi oleh masyarakatnya. Jadi meskipun tadi dikatakan salah, akan banyak yang membantahnya. Oh, nggak begitu. Nggak, apa yang dilakukan oleh Paulus nggak begitu. Di zaman itu sudah ada pertentangan. Dan sebuah cerita yang bersifat rekayasa tidak akan mungkin berlangsung lama. Ya contohnya soal di negara kita G30S. Nggak nyampe 1 abad. Itu udah bisa dikoreksi. Apalagi orang-orangnya masih hidup. Misalnya orang-orang yang hidup di zaman G30S Mas, sekarang masih jangan hidup. jangan Bisa jangan protes terlalu gitu kan. panjang, jangan terlalu panjang gitu loh. Saya cuma minta data. Kalau panjang kemana-mana, saya pun bisa gitu loh. Jadi gini, saya itu bukan orang yang setahun 2 tahun mempelajari Bible, Mas. Saya sudah 5 tahun belajar Bible. Sudah 5 tahun, Mas. Sebelum COVID, saya sudah belajar Bible. Jadi nggak perlu Anda ke sana, ke sana, ke sana ngasih perbandingan. Nggak usah. Itu terlalu apa ya? Terlalu lama. Intinya saja. Ya, Ini kan memang saya sedang logikanya, memang kata logikanya Mas kan begitu. tadi kata Mas kan tadi kalau memang itu kebohongan, maka nanti akan ada yang mengkritik. Nah, sekarang saya mengkritik nih. Mengkritik Lukas nih. Nah, coba jawab nih. Tahu dari siapa Lukas? Cerita tentang perjalanan itu, lalu bertemu suara sampai didengar Paulus. Itu Lukas mencatat. Karena Lukas ini setiap mencatat pasti dia tahu dari orang. Kata orang, Yesus adalah anaknya Eli, begini. Kata orang, begini. Jadi dia itu, kalau bahasa sekarang itu, penerima kabar. Dia orang kedua. Nah, siapa yang menceritakan itu namanya siapa, dia orangnya amanah atau jujur atau enggak. Itu dulu, 2 aja dulu. Namanya siapa dan kredibilitasnya bagaimana dia. Coba, jawab. Sesimpel itu, jawab. Jangan kesana, jangan. Coba, jawab. Yang saya maksud tuh gini loh, bukan soal sesimpel itu ya. Artinya di dalam proses Ada kan, gak ada jawaban kan, gini, akhirnya kan. artinya misalnya pada zaman Paulus itu, orang yang bertanya seperti Pak Ustadz ini banyak. Tetapi karena Ya, saksi matanya, sebutkan satu saja. Yang Lukas dapat dari siapa, namanya siapa, datanya di mana, dia kredibilitasnya bagaimana. Coba. yang salah satunya memang dari tangan kedua adalah Ananias itu. Ananias itu memang disebut namanya, itu murid daripada Petrus ya. Artinya dia malah takut ketemu Paulus. Jadi Mas, artinya yang gini saya lah. bahas yang dicatat Lukas, Mas. Aduh, mana nih? Ya sekarang gini deh Pak Ustadz, kalau sekarang di antara peristiwa itu, Sudah. Kok anu ya, kok gak, kenapa kok gak seperti kamu bertanya Islam gitu loh. Itulah herannya saya, teman-teman Kristen itu. Giliran nanya ke Islam detail banget gitu loh. Harus sesuai dengan yang mereka mau, harus detail begitu. Tapi giliran kita bertanya mereka muter sana, muter sini. Saya cuma minta nama. Lukas nyatet itu tahu dari siapa namanya, kredibilitasnya dia bagaimana, datanya mana, bahwa Lukas nyatetnya dari dia. Sesimpel itu kan. Banyak lah, Ananias lah, beginilah, gak ada namanya lah. Aduh. Kenapa tidak setajam ketika Anda bertanya kepada Islam? Itu loh. Saya ini orang Islam, saya ini umat Nabi Muhammad. Jadi kalau bertemu umat Nabi Muhammad semacam saya ini harus adil dalam ngomong. Kamu tajam, saya tajam. Kamu umum, saya umum. Kamu biasa-biasa, saya biasa-biasa. Begitu. Jadi terserah jenengan. Jenengan bagaimana, begitulah saya. Kalau kamu tajam, dikembalikan ketajaman pertanyaan itu kamu bingung, ya jangan lompat pagar dulu. Pelajari dulu kitab sucinya, begitu. Jadi kitab sucinya pelajari dulu, biar nanti kalau bertanya tajam kepada agama lain, kamu sudah siap, nggak muter-muter panjang. Kalau kira-kira belum tajam agamanya sendiri, jangan sok tajam ke agama orang lain. Blunder. Begitu, Mas. Ini nasihat ya, ini nasihat, bukan marah, bukan, nasihat. Sebelum Anda tajam untuk menyerang atau bertanya kepada agama lain, pertajam dulu ilmu Anda tentang Bible. Karena semua pertanyaan Anda itu bunuh diri, Mas. Bunuh diri kalau di dalam Bible itu. Begitu.